Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya di sini masih pakai ROM MIUI 12 ROG Edition ya, dan ini yang versi terbaru 12.6 MIUI 12. Dan saya baru aja cobain custom kernel dari Corvus, Nusantara ataupun Havok ya, karena rata-rata pakai custom kernel dari extended ya. Dan di sini saya cobain kernel extended di ROM MIUI 12. Dan di extended kernel ini ada yang versi EAS, ada yang versi HMP. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Dan kalau kalian buat ngegame, mending disaranin pakai yang EAS. Kalau buat HMP yang tanpa ngegame ya, karena ngeframe-nya kerasa banget kalau HMP, dan lebih cocok buat hemat baterai guys. Oke, sebelum kita lanjutin video ini, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai di ROM ROG ya, dan sebelumnya saya masih betah banget di ROM ROG ini. Dan sambilan nunggu-nunggu custom ROM yang lain ya, saya masih bingung mau ganti ROM, tapi ROM yang mana? Mau MIUI, tapi MIUI yang mana, atau AOSP yang mana, masih bingung ya. Sambil kita nunggu update, kayaknya setelah lebaran mungkin banyaknya update ya. Oke, di video kali ini saya bukan mau ganti ROM, tapi saya pengen cobain custom kernel guys. Dan saya pengen cobain custom kernel dari extended, ada yang terbaru. Kalau nggak salah di versi 7.5 ya. Dan kernel extended ini kernel yang paling sering dipakai di custom ROM ya. Di ROM kayak Corvus, Nusantara, Havok, rata-rata biasanya pakai extended kernel aja guys. Dan ternyata saya lihat di extended kernel ada yang versi HMP, ada yang versi EAS ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja. Karena rata-rata di custom ROM tuh pakai yang EAS doang ya. Kalau HMP ngeframe-nya kerasa banget kalau ngegame ya. Jadi biasanya kalau yang EAS dipakai buat ngegame, kalau yang HMP buat daily aja ya. Karena kalau HMP itu buat ngegame ngeframe-nya kerasa banget, kalau EAS masih mending ya. Dan kali ini saya akan cobain kernel extended di ROM MIUI yang mudahan tetap stabil, mudahan enak, dan harusnya stabil sih, karena di ROM Corvus Nusantara rata-rata enak aja, standar lah, mantap itu. Karena kernel extended itu cuma clock speednya yang 180 atau yang stok ya, nggak ada versi OC-nya guys. Yang versi stok sudah mantap, sudah stabil lah, standar ya. Dan di sini saya tes di ROM MIUI yang terbaru dari ROG, belum ada update kali, belum pernah cek juga, nggak pernah cek. Dan di sini kernelnya masih pakai kernel dari Strix ya. Di kernel Strix ini juga lumayan. Di Strix ini ada yang OC-nya, ada yang tidak OC. Jadi kalian bisa bebas pilih. Jadi kalau penasaran bisa coba. Kalau mau cobain yang lain juga bisa. Atau kalian pakai kernel yang kalian suka aja. Ada. Oke, dan di sini masih ngebug ya. Di Strix ini 2,0 di sini padahal 180. Cuma nggak masalah. Nanti kita cek di extended, mudahan dia nggak ngebug ya. Di sini 180 untuk Strix EAS kernel. Dan kita tes trolling testnya, saya lupa liatin apa aja modul yang saya pakai ya. Nanti kita offin aja modulnya kalau ada aktif. Oke, lumayan stabil, 110-an untuk kernel dari Strix ini ya. Strix ini juga EAS punya, nggak ada yang HMP-nya. Sampai 130 juga sampai ternyata guys. Oke. Dan kita tes juga yang lain ya, kita tes ganti. Kita masuk Magis, dan di sini Magis yang saya pakai Extreme Gaming aja yang aktif ya, Extreme Gaming. Jadi sebelumnya saya pernah tes pakai Extreme Gaming, di sini mantap ya. Cuma saya offin aja karena kita tes kernelnya, jangan tes modul ya. Di sini kita bukan tes modul, jadi saya offin modul-modul yang performa, jadi kayak empty thermal, extreme gaming, FPS booster juga ada di sini. Cuma saya offin ya, nggak saya pakai karena kita tes kernel bukan tes modul guys. Kita masuk TWRP, dan masuk TWRP via Magis biar hemat tombol ya, kasihan soalnya tombolnya nih guys. Oke guys, jadi sudah masuk di TWRP, dan di sini saya pakai TWRP dari Pitblade Recovery Project. Dan saya saranin kalian samain aja TWRP, mau flash ROM, kernel ROM, apa aja kayak Magis juga samain. Dan cara gantinya mudah banget, atau update-nya mudah banget, di deskripsi ada untuk TWRP-nya. Dan disaranin pakai yang sama. Kalau di video ini berhasil, kalian juga berhasil ya, kayak gitu guys. Oke, sebelum kita mulai, kita mungkin bisa cek file kernelnya.
Mana dia kernelnya, extended kernel, ini dia guys, kernel extended. Dan ini di versi 4.4 ya, rata-rata kernelnya memang si Linuxnya 4.4, dan ini versi NewCam ya, karena di NewCam untuk MIUI 12 rata-rata NewCam. Kalau di ROM Corvus Nusantara itu pakai OldCam guys, jadi kayak gitu. Oke, dan kita di sini sudah cek filenya, dan kita langsung aja, kalau kalian takut misalkan pertama kali flash, bisa backup dulu ya, backup di bagian boot kalau kalian takut guys. Ini backup dan tinggal restore di bagian restore ya. Jadi kalian bebas memilih kalau mau backup, kalau nggak mau bisa langsung di sini kita langsung, karena kalau strict kernel nggak perlu backup ya, kita langsung flash. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kernel extended kernel ya. Oke, prosesnya gitu, dan ada tulisan merah di sini, kita cuekin. Kalau kalian pakai ROM yang sama, dicuekin aja nggak masalah. Kita wipe cache ini opsional ya, kita langsung aja lah reboot sistem, dan kita lihat nanti, kita lihat ya. Mudahan bisa booting guys. Oke, dan sukses bisa booting ya, dan kita tungguin aja sampai masuk home screen-nya, nanti kita tes yang lainnya sekalian guys. Oke guys, jadi sudah masuk di home screen-nya. Jadi untuk di boot animasi mungkin makan waktu berapa menit, jadi kalian sabar aja. Mungkin kalau di ROM ROG ini ya agak sedikit lama, tapi nggak lama-lama banget. Oke, dan kita lihat di sini juga kayak di tentang ponselnya, kita cek duluan ya. Oke, di sini masih 2,0, masih ngebug ya di situnya, tapi nggak masalah. Kita lihat di sini kernel extended dipakai, extended 4.4 EAS NewCam versi 7.5, dan ini kernel dari extended ya. Oke, untuk sementara sih masih aman. Kita coba cek kayak double tap juga. Double tapnya juga berfungsi ya, jadi nggak masalah. Dan kita lihat di bagian kamera, kamera juga bisa aktif, jadi nggak perlu panik atau takut untuk masalah kamera, karena biasanya kalau MIUI 12 pakai NewCam ya. Kalau di sininya harusnya 180, benar 180. Kalau ditentang ponselnya masih ngebug berarti guys. Oke, dan majesnya kan saya sudah offin tadi kayak extreme gaming ya. Kita sudah offin tadi, masih pakai extreme gaming. Di sini sudah off. Dan kita trolling test aja bentar, dan kita liatin juga nanti guys. Kita liatin nanti performa di gamenya bentar ya, kita tes bentar. Oke, karena suhunya lebih panas ini ya, suhunya lebih panas ini guys sebenarnya, tapi nggak masalah, kita tes aja bentar 100-an untuk stabilnya. Jadi biasanya kalau trolling test ini, kalau suhu HP kalian panas atau adem itu bisa beda ya. Kalau dia lagi adem terus kalian tes, biasanya lebih stabil, tapi kalau suhunya lebih panas biasanya kayak gini dia guys, jadi nggak masalah. Stabil 110-an. Dan yang sebelum kita ganti kernel itu masih aktif, extreme gamingnya masih aktif ya, dan suhunya juga lebih adem guys. Oke, lumayan ya, 100-an standar juga stabilnya. Dan kita bisa tes di game PUBG sekalian ya di sini. Free RAM-nya kayak gitu juga. Oke, kita tes sekalian di PUBG Mobile ya. Kita tes, kalian bisa tes di game manapun yang kalian suka, tapi di video ini kita tes di PUBG guys. Oke guys, jadi sudah masuk di game PUBG. Kalian bisa tes di game kalian sendiri. Kalian main ML bisa tes di ML. Kalian tinggal unlock grafiknya sendiri ya. Oke, dan di sini grafiknya 90 fps, ini bawaan dari ROM ROG. Kalau pakai modul juga bisa, audio high, dan kita tes bentar, kita lihatin suhunya juga ntar guys. Escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not alone.
tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Oke guys, jadi untuk suhunya di sini 40 derajat untuk suhu baterai ya. Ngegamenya nggak terlalu lama, 5 menit kurang guys. Dan menurut saya di sini cukup untuk di game PUBG ya, lebih mending dari kernel standar, bawaannya lebih mending. Dan kalau dibandingkan sama Strix kernel, saya ngerasa lebih suka di extended ini ya. Cuman kalian kalau pakai di sini mending kalau buat game ya. Kalau buat game kalian pakai tambahan modul kayak extreme gaming atau gaming mode atau auto performa juga bisa ya, salah satu aja. Dan kalau kalian buat hemat baterai atau tanpa ngegame, kalian bisa pakai yang HMP aja, jangan yang EAS ya. Oke, gitu doang guys review singkatnya. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.